Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rosela Oktaviani, NPM 2019-01500-739 dan rekan saya Pinkan Meidika, NPM 2019-01500-718 ingin mempresentasikan materi tentang teknik evaluasi pembelajaran dalam tes. Pengertian tes. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Menurut Jemari, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus ataupun pertanyaan. Tes dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes terdiri dari 3. Yang pertama ada tes tertulis, yang terdiri dari tes subjektif dan juga tes objektif. Tes subjektif terdiri dari tes esai ataupun uraian. Itu salah satu contohnya. Dan untuk tes objektif, contohnya tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan juga tes jawaban singkat. Yang kedua ada bentuk tes perbuatan, yaitu tes yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan penampilan. Yang terakhir ada tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang telah diberikan. Contohnya biasanya tes wawancara. Selanjutnya, penyusunan tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, tes buatan guru. Tes ini biasanya digunakan untuk ulangan harian, formatif, dan ulangan umum. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan guru. Untuk itu, guru harus membuat soal secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok materi. Yang kedua ada tes yang telah distandarisasikan, yaitu tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validasi dan keadaan, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan handal untuk suatu tujuan dan bagi suatu kelompok tertentu. Contohnya adalah tes ujian nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pinkan Meidika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rosila. Selanjutnya, berdasarkan jumlah peserta didik, tes hasil belajar ada 2 macam, yaitu tes perorangan. Tes yang dilakukan secara perorangan, guru akan berhadapan dengan seorang peserta didik. Yang kedua, tes kelompok, yaitu tes yang diadakan secara kelompok, guru akan dihadapkan pada sekelompok peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan, maka tes dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tes kemampuan atau power test. Prinsip tes kemampuan adalah tidak adanya batasan waktu dalam pengerjaan tes. Jika waktu tes tidak dibatasi, maka hasil tes dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Yang kedua, tes kecepatan atau speed test. Aspek yang diukur dalam tes kecepatan adalah kecepatan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu pada waktu atau periode tertentu. Pekerjaan tersebut biasanya relatif mudah karena aspek yang diukur benar-benar kecepatan, bukan aspek lain. Selanjutnya ada kegunaan untuk mengukur siswa. Terdapat 3 macam tes, yaitu tes diagnostik, tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang kedua, tes formatif. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir program. Yang ketiga, ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sekelompok program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian. Sedangkan tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir semester. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, bisa di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.